وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram di hadis yang berkaitan dengan mandi disebabkan memandikan mayit dan juga mandi setelah masuk Islam bagi muallaf dan juga mandi untuk salat Jumu'ah. Semua ini berkaitan dengan hukum mandi di beberapa konteks. Konteks pertama yaitu mandi karena memandikan mayit, dan menjadi mayit itu adalah masa depan kita semua. Menunjukkan bahwasanya kita ini lemah dan akan semakin lemah dan akan tidak berdaya sama sekali. Dan manusia terkhususnya juga makhluk hidup pada umumnya, kesemuanya adalah lemah di sisi Allah Azza wa Jalla. Lemah dan fakir, du'afa dan fuqara. Sementara Allah Azza wa Jalla secara zat dia ghani, dia secara zat qawi matin dan ghani al-karim. Jadi manusia pada asalnya lemah seluruhnya tanpa kecuali. Dan segala makhluk yang diberikan kekuatan, maka itu pemberian dari Allah dan untuk menutupi kelemahan pada asalnya. Jadi kekuatan yang Allah Ta'ala berikan pada manusia itu untuk mengkofri kelemahan yang pada asalnya ada secara zat pada dirinya. Semuanya begitu. Sehingga tidak boleh seorang pun dari manusia, hamba Allah, terutama ahlus sunnah, ujub dengan apa yang ada padanya dari kekuatan titipan Allah Azza wa Jalla. Kita melihat siapapun dari manusia yang berusaha menguatkan dirinya, kita lihat dengan apa dia menguatkan dirinya. Kalau dia menguatkan dirinya dengan mendekatkan diri, taqarrub ila Allah, dengan az-zikr, al-azkar wal ad'iyah, doa dan zikir, maka dia mencari kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. Adapun kalau
seorang makhluk atau seorang manusia menguatkan dirinya dengan entertainment, hiburan, keduniaan, kemudian benteng-benteng berupa rumah-rumah yang mewah, megah, terjaga, atau keluarga yang tidak mengenal syariat dan tidak mengenal Allah, maka Allah Ta'ala berfirman untuk yang seperti ini, Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamun. Permisalan orang-orang yang menjadikan wali, yaitu penolong, penguat selain dari Allah, maka seperti al-ankabut, yaitu laba-laba yang merajut rumahnya. Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut, dan sesungguhnya selemah-lemah rumah itulah rumah laba-laba. Seandainya mereka tahu. Kalaupun riset dari orang barat menunjukkan rumah laba-laba termasuk rumah terkuat, maka riset sains itu tidak bertabrakan dengan pernyataan Allah Azza wa Jalla selemah-lemah rumah yaitu rumah laba-laba. Karena yang kita lihat realita mudah sekali untuk merusak rumah laba-laba. Adapun riset dari sains, maka itu mungkin untuk binatang kecil, atau mungkin jika ribuan sarang laba-laba dijamak baru terkesan kuat. Maka tetap awhanal buyut, selemah-lemah rumah laba-laba. Dan kelemahan di sini bisa kita lihat dari dua sisi zat rumahnya dan sisi pemilik rumah. Sisi zat rumahnya dan sisi pemilik rumah. Sisi zat rumahnya yaitu sarang laba-laba itu sendiri itu lemah secara zat. Dan yang kedua, sisi pemilik rumah yaitu laba-laba itu adalah makhluk yang lemah, sangat lemah Allah. Dan kelemahan laba-laba itu bukan hanya pada dirinya yang kecil, melainkan pada sikapnya ketika menghadapi masalah dan kesulitan. Laba-laba adalah makhluk, kita omongin laba-laba yang bersarang ya, bukan tarantula, itu beda lagi mungkin. Laba-laba kalau kita perhatikan yang bertengger di pepohonan dan lain dan semisalnya, antum akan dapatkan mereka adalah selemah-lemah makhluk dari segi sikap terhadap musibah atau kesulitan. Makanya orang Jawa itu mengatakan orang yang kebingungan dan lepas kontrol ketika menghadapi kesulitan itu orangnya kalang kabut. Itu berasal dari bahasa Arab, kal'an kabut, dari kalang kabut. Seperti apa? Seperti laba-laba. Jadi orang kalau dapat kabar buruk tiba-tiba dia teriak terus bingung gimana ini kayak laba-laba. Sebagaimana kalau antum melihat sarang laba-laba, antum gerakkan itu sarang, antum akan lihat laba-laba ini kalang kabut. Berjalan ke sana kemari kebingungan dia. Kebingungan. Dan dia tidak tahu hakikat apa yang menggerakkannya, tetapi dia sudah kebingungan duluan sebelum mempelajari siapa yang menggerakkan sarangnya ini. Begitulah orang yang lemah iman, yang ketika dia ditimpa musibah atau ujian dari Allah, dia tidak mengidentify, tidak men-scanning, tidak muhasabah, tidak mengenali bahwasanya ujian ini dari Allah, bukannya mendekatkan diri pada Allah Azza wa Jalla, malah justru panik sendiri, ya, overthinking, gesek sana sini, kebingungan. Maka ini adalah orang-orang yang tidak kembali kepada Allah Ta'ala ketika dilanda musibah atau ujian. Dan ini menunjukkan lemah. Sebagian dari orang kemudian bertameng dengan yaitu keduniaan, harta, keluarga, perlindungan hukum, dan seterusnya untuk menguatkan dirinya. Dan ternyata semua itu hanyalah sebagai cover yang sebenarnya dibalik itu kelemahan yang hakiki ada pada dirinya. Maka jangan terpedaya dengan siapapun yang terlihat kuat dengan hartanya. Sesungguhnya orang-orang yang memoles dengan kekuatan yang dia punya dari hartanya, pengikutnya,
followernya, buzzernya dan seterusnya, itu sejatinya sedang membungkus kelemahan yang ada pada dirinya. Boleh jadi di luar secara zahir kelihatan kuat, namun rapuhnya luar biasa di dalamnya. Banyak orang berkoar-koar di media sosial tentang masalah yang dihadapi dan merasa seolah-olah dirinya lah yang benar dan menyalahkan pihak lain, apalagi memfitnah pihak lain yang sejatinya itu adalah, jika kita detail mengetahuinya, itu adalah bentuk menutup-nutupi kekurangan, aib dan juga hal yang buruk di dalam dirinya yang tidak diinginkan untuk ditampakkan. Maka semakin seseorang itu mencari wasilah duniawiyah untuk menutupi keburukannya, maka bagi orang yang beriman dan berilmu mengetahui bahwasanya orang ini adalah orang yang sangat-sangat lemah. Maka dia butuh perlindungan. Kenapa kita butuh perlindungan? Karena kita lemah. Seandainya kita tidak lemah, maka kita tidak butuh perlindungan. Dan semua manusia itu lemah, kecuali Allah lah yang menguatkan mereka. Jika manusia ini sudah tahu dirinya lemah, kemudian mencari wasilah duniawiyah dan bukan justru mengikuti syariat Allah, maka ini adalah wahan ba'da wahan, yaitu kelemahan setelah kelemahan. Berikutnya makin lemah, sampai pada akhirnya mungkin jika Allah memberi hidayah, maka Allah beri hidayah. Jika tidak, maka dia akan mati dalam keadaan lemah. Ya, maka begitu, ikhwas sekalian, mengingat tentang kematian, bahwasanya kita ini lemah dan akan mati, akan dimandikan. Sampai mandi aja dimandikan saking tidak berdayanya kita. Ya, dan kemudian juga ada fikih berkaitan dengan itu insyaallah taala, yaitu hukum mandi untuk yang memandikan mayit. Baik, kita lanjut, fadhal iqra. Bisa? Sekarang apa sekarang? Bukan itu ya? Apa sekarang? Anda salah apa? Coba. Cek. Enggak, tadi yang ngomongin benar enggak itu tentang itu? Sah kan? Ya wes, ya lanjut. Takutnya Anda tadi udah ceramah panjang-panjang, taunya salah kan enggak enak. Ya, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم اغفر لنا ولأستاذنا وللسامعين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من 4 من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi disebabkan 4 perkara, yaitu junub, hari Jumat, berbekam dan memandikan mayit. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Baik, ahsan. Ini hadis yaitu hukum mandi bagi orang yang memandikan mayit. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min 4." Nabi SAW mandi disebabkan 4 hal. Minal janabah, disebabkan mandi junub. Disebabkan junub. Wa yaumal jumu'ah, yaitu disebabkan hari atau salat Jumat. Wa minal hijamah, disebabkan bekam. Wa min ghuslil mayyit, disebabkan memandikan mayit. Dan kalimat wa min ghuslil mayyit ini syahid untuk masalah ini, yaitu mandikan mayit. Maka di sini ada zahir dari hadis, yaitu syariat mandi karena memandikan mayit. Namun hadis ini walaupun dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah rawahu Abu Daud wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, namun bagi sebagian dari ulama hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Yang disebutkan oleh di antaranya Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Zur'ah tentang hadis ini, dikatakan la yasihhu hadza, rawahu Mus'ab bin Syaibah
walaysa bil qawi. Tidak sah hadis ini. Diriwayatkan oleh Mus'ab bin Syaibah dan ini tidak kuat hadisnya. Ala kulli hal hadis ini dhaif. Dikatakan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah juga dalam musannafnya. Hadis riwayat Aisyah juga diriwayatkan, ditanya Aisyah radhiyallahu anha, hal 'ala alladhi, apa di sini bukan hadis yang melainkan asar dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha ditanya, hal 'ala alladhi yaghsilu al-mauta ghusil, apakah wajib atas orang yang memandikan mayit itu untuk mandi juga? Maka berkata Aisyah radhiyallahu anha, la, tidak harus mandi. Maka berkata Ibnu Abdul Barr di kitab beliau Al-Istidhkar yang mensyarah kitab Al-Muwatta, fadalla ala butlani hadithi Mus'ab bin Syaibah. Ini menunjukkan batilnya hadis Mus'ab bin Syaibah dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu hadis yang kita pelajari ini. Butlan yaitu secara sanad dan makna itu tidak benar. Li'annahu law sahha anha ma khalafathu. Karena kalau misalnya hadis yang kita pelajari ini hadis sahih, maka Aisyah tidak mungkin menyelisihi hal itu, yaitu tidak harus mandi untuk orang yang memandikan mayit. Ya. Taib. Kita lanjut ke faedah berikutnya. Faedah hadis ini, bahwasanya hadis ini secara zahirnya menunjukkan disyariatkannya mandi untuk hal yang 4 ini. Pertama, al-janabah, yaitu karena keadaan junub. Maka ini zahir jelas mandi disebabkan junub itu wajib secara ijma' ulama dengan mustanad dari ayat Al-Qur'an, wa in kuntum junuba fattaharu. Dengan dalil dari Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6, jika kalian dalam keadaan junub maka bersucilah. Maksud dari bersuci sini yaitu ghusl, ightisal. Kemudian yang kedua apa? Yaum al-Jumu'ah. Mandi di hari atau karena salat Jumat, karena salat Jumat. Maka dikatakan oleh para ulama, jumhur ulama mengatakan ini mustahab. Jumhur ulama mengatakan ini mustahab, sunnah. Walaupun nanti akan ada pandangan tentang wajibnya mandi Jumat. Dan bisa jadi pendapat tersebut lebih kuat daripada pendapat jumhur ulama dari segi dalil. Ya, nanti kita bahas setelah ini, nanti kita bahas setelah hadis setelah ini. Kemudian yang ketiga yaitu al-hijamah. Apa itu hijamah, ikhwan? Bekam. Ya. Bagi sebagian ulama, mandi karena habis bekam itu sunnah. Begitu pula yang bagi sebagian ulama, begitu pula yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Tetapi jumhur ulama mengatakan tidak sunnah, karena tidak ada dalil khusus tentang mandi setelah bekam, kecuali hadis Aisyah yang secara sanad bermasalah ini, dhaif. Ya, dhaif. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, la yughtasalu min al-hijamah wa laysa yathbutu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mandi, tidak ada anjuran mandi disebabkan bekam, dan tidak tertetapkan dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu. Namun bagi sebagian ulama, beberapa ulama yang menganjurkan untuk mandi setelah bekam, itu mereka melampirkan hikmah. Ya, apa hikmahnya? Hikmahnya bahwasanya hijamah itu tudhiful badan. Hijamah yaitu bekam itu melemahkan badan dengan keluarnya darah, yang mana darah ini merupakan salah satu kekuatan manusia. Maka gara-gara bekam itu bisa seorang itu merasakan kasal, yaitu kemalasan, keletihan, kelemahan, dan ketika dia mandi maka dia akan kembali ke nasyatnya, yaitu kembali ke segarnya dia, bugarnya dia. Ini hikmah dari jumhur ulama, walaupun
Ini hikmah yang sifatnya relatif dan nisbi. Tidak semuanya kan kasus hijamah itu seperti ini, lemas, enggak semuanya. Kadang-kadang ada yang tidak, atau seringkali ada yang tidak lemas, tetap aja ya. Maka wallahu alam, mandi setelah bekam secara hukum syar'i, maka pandangan dari jumhur ulama tidak dianjurkan. Bukan berarti tidak boleh, tapi bukan sesuatu yang bernilai ibadah, karena tidak ada dalil khusus tentang itu yang sahih. Adapun dalil yang disebutkan di sini yaitu hadis Aisyah, maka ini hadis dhaif, gitu ya. Tapi kemudian yang keempat yaitu taghsil al-mayyit, mandi disebabkan memandikan mayit. Mandi disebabkan memandikan mayit. Dan wallahu alam, yang lebih sahih dalam masalah ini mandi disebabkan memandikan mayit, maka di sini dirajihkan oleh sebagian dari ulama bahwasanya ini termasuk hal yang mustahab, dianjurkan, tidak sampai wajib. Bukan karena dalil hadis Aisyah ini, melainkan ada dalil lain yang pernah kita pelajari. Kapan? Kita pernah pelajari kalau nggak salah di kapan ya? Pernah nggak kita pelajari, ikhwan? Nggak pernah. Ya, hadis berapa ya? Antum cari sendiri deh. Atau antum cari di Sahih Bukhari, atau cari satu kitab ya. Sampai ketemu nanti kabarin ke ana ya. Ya, panjang nanti kalau dicari. Taib ya. Jadi kalau mandi junub wajib nggak? Wajib. Mandi Jumat, jumhur mengatakan sunnah, sebagian ulama mengatakan wajib. Nanti kita bahas itu. Mandi karena bekam tidak dianjurkan. Bukan, maksudnya boleh tapi bukan sunnah. Yang keempat, mandi karena apa? Memandikan mayit, maka ini dianjurkan. Oke. Begitu. Baik. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Tafadhal. Bismillah. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسله. Tentang kisah Thumamah bin Uthal ketika masuk Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mandi. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq, sedangkan asalnya muttafaqun alaih. Di sini hukum mandi setelah masuk Islam, mandi bagi muallaf yang baru masuk Islam. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, fi qissati Thumamah ibni Uthal. Thumamah bin Uthal, maka ini beliau radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang tadinya adalah seorang yang bukan muslim yang kemudian masuk Islam ya. Indama aslama, kemudian masuk Islam. Yang mana Thumamah bin Uthal ini termasuk sahabat yang memiliki kisah masuk Islamnya ya. Dan ketika sudah masuk Islam, beliau mengucapkan syahadat dan beliau mengatakan beberapa kalimat yang mungkin antum pernah dengar. Ya Muhammad, wallahi ma kana 'alal ardi wajhun abghadu ilayya min wajhik faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuh ilayya. Ya Muhammad, demi Allah, tadinya tidaklah di atas muka bumi ini ada wajah yang lebih aku murkai, lebih aku benci daripada, enggak ada yang lebih aku benci daripada wajahmu. Maka sekarang wajahmu itu yang paling aku sukai. Wallahi ma kana min dinin abghada ilayya min dinik fa asbaha dinuka ahabba din ilayya. Tidak ada agama yang lebih aku benci daripada agamamu wahai Muhammad, maka sekarang agamamu adalah yang paling aku cintai. Wallahi ma kana min baladin abghadu ilayya min baladik fa asbaha baladuka ahabbal bilad ilayya, dan seterusnya dari kalimat-kalimat beliau setelah masuk Islam. Ini yang disebut efek dari hidayah. Dan hidayah ketika sudah sampai qalbu insan, maksud hidayah taufik, maka banyak hal yang berubah. Banyak hal yang berubah. Dari yang negatif menjadi positif.
dari benci menjadi cinta. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala muqallibul qalb, pembolak-balik hati, dan bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang selalu mungkin berubah, sehingga kita sebagai manusia juga tidak boleh merasa aman 100% untuk selamanya dengan manusia, karena manusia bisa berubah, bahkan kadang-kadang berubah drastis jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hal itu, baik berubah menjadi negatif maupun berubah menjadi positif. Maka itu semua adalah kuasa Allah Azza wa Jalla. Taib, dan beliau wafat di tahun 12 Hijriyah. 12 Hijriyah. Nah, kita lanjut di kisah ini. Wa amarahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yaghtasil. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Thumama untuk mandi. Dan ini hadis, ini riwayat Abdul Razzaq dan juga riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ibnu Jarud, Al-Baihaqi. Namun kalau kita kembali ke asal dari hadis ini, dikatakan wa asluhu muttafaqun alaih, yaitu akar dari hadis ini, maka itu hadis yang disepakati keabsahannya karena dari Bukhari dan Muslim. Namun di aslul hadis, di riwayat Bukhari dan Muslim itu tidak disebutkan padanya, ya. Taib. Dalam hadis riwayat Muslim, hadis Bukhari dan Muslim, dikatakan di sini Rasulullah SAW bersabda, "Atliqu Thumamah." Bebaskanlah Thumamah. Fantalaqa ila nakhlin qaribin minal masjid faghtasal. Maka Thumamah kemudian pergi ke nakhl, yaitu suatu pohon kurma dekat dengan masjid, dan beliau pun mandi. Dan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini, ya, tidak ada perintah dari Rasulullah SAW untuk mandi. Tidak perintah. Perintah itu ada di hadis apa? Yaitu riwayat Abdul Razzaq As-San'ani dalam musannafnya. Paham gak ikhwan? Dalam kitab yang lebih sahih yaitu Bukhari Muslim, dihikayatkan Thumama ini mandi dengan inisiatif sendiri, tidak ada perintah dari Nabi SAW. Tapi dalam riwayat Abdul Razzaq, wa amarahu an Nabi SAW an yaghtasil, Nabi SAW memerintahkan untuk mandi. Ya begitu ya. Jadi ada dua kemungkinan, seolah-olah kalau versi Bukhari Muslim tidak ada anjuran, tidak ada perintah dari Nabi. Versi Abdul Razzaq, Al-Baihaqi, Ibnu Jarud dan lain-lain ada perintah untuk mandi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun juga ada syahidnya dari hadis lain. Syahidnya dari hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, tapi ini bukan dalam kasus Thumamah. Bukan dalam kasus beliau. Bukan dalam kasus Thumamah bin Uthal, yaitu dari hadis Qais bin Asim radhiyallahu anhu. Qais bin Asim berkata, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam uridul Islam." Saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pengen masuk Islam. Fa amaroni an aghtasila bima'in wa sidr. Maka Nabi SAW memerintahkan saya untuk mandi dengan air dan daun bidara. Ya, ini hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Sehingga dari sini ini menjadi dalil apa? Menjadi dalil atas disyariatkannya mandi bagi orang kafir, bagi mu'allaf. Setelah masuk Islam disyariatkan mandi. Kendatipun kemudian terjadi perbedaan pendapat antar ulama. Apakah mandi bagi mu'allaf itu wajib atau dia sunnah atau dia kontekstual? Apakah dia itu wajib atau sunnah atau kontekstual? Faham gak ikhwan di sini maksud? Apakah antum paham apa yang anda omongin? Ada arti ngomong terus ya? Gak apa-apa kan? Antum paham gak nih? Ya, alhamdulillah. Maka terjadi di sini udah jelas, cukup dalil hadis Thumamah bin Uthal dan hadis Qais bin Asim. Ini yang menunjukkan bahwasanya ada perintah bagi orang yang masuk Islam ini untuk apa? Untuk mandi. Oke? Nah, sekarang para ulama pun berbeda pendapat mengenai mandi disyariatkan.
Namun hukum exactly-nya itu apa? Exact hukumnya itu apa? Tepatnya itu hukumnya apa? Apakah wajib ataukah sunnah? Karena di sini ada perintah. Ya, apakah wajib ataukah sunnah? Maka pendapat pertama mengatakan wajib. Wajib mandi bagi orang kafir yang ketika dia masuk Islam. Dengan lafal riwayat dari Abdul Razzaq tadi, fa amarahu an yaghtasila faghtasal. Maka Nabi SAW memerintahkan Thumamah bin Uthal untuk mandi, maka beliau pun mandi. Dan kaidahnya dalam usul fikih, al-amrul mutlaq yaqtadi al-wujub. Perintah itu melazimkan apa? Pengwajiban. Ya. Begitu. Tapi itu pendapat pertama. Ya, itu pendapat pertama dengan dalil yang itu, ya. Dan juga alasan kedua yaitu orang kafir tidak selamat. Umumnya orang kafir tidak selamat dari junub. Ya gitu. Tidak selamat dari junub. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, tidak wajib melainkan apa? Melainkan sunnah. Tidak wajib melainkan sunnah. Kenapa begitu? Karena riwayatnya di sini memang Nabi memerintahkan, tapi tidak diriwayatkan dengan lafal ightasil, enggak gitu. Tapi hikayat bahwa Nabi memerintahkan untuk mandi gitu. Ya. Jadi tidak wajib, itu pendapat kedua. Dan ini salah satu riwayat atau pendapat dalam mazhab Hanbali, tidak wajib mandi untuk orang kafir yang masuk Islam. Dan alasan lain dari yang ini yaitu bahwasanya orang yang masuk Islam di zaman Nabi itu banyak sekali. Ya, umumnya sahabat rata-rata masuk Islam, dulunya kafir, musyrik. Ya, namun tidak dihikayatkan satu persatu untuk mandi. Kenapa cuma Thumamah bin Uthal dan juga Qais bin Asim saja? Sementara yang masuk Islam banyak sekali, dan peristiwa masuk Islam peristiwa besar sebenarnya bagi individu. Maka tidak teriwayatkan kecuali dua itu saja. Ini menunjukkan, bagi sebagian ulama menunjukkan bahwasanya itu tidak sesuatu yang wajib. Ya, bukan sesuatu yang wajib. Masuk Islam aja. Ya, namun dianjurkan gitu bagi ulama yang kedua. Pendapat yang ketiga, ya, tidak wajib kecuali jika ada faktor kewajiban. Tidak wajib berarti sunnah, kecuali jika ada faktor yang mewajibkannya. Keadaan yang mewajibkannya seperti apa? Dia sebelum masuk Islam, dia dalam keadaan junub. Dia sebelum masuk Islam memang dalam keadaan junub. Misalnya malamnya baru jima' dengan istrinya, kemudian paginya masuk Islam, maka wajib untuk mandi junub. Dan mandinya di sini mandi junub gitu loh. Ya, jadi bukan mandi masuk Islam sebenarnya. Mandi karena ada faktor yang melazimkan dia mandi, bukan karena masuk Islamnya. Manakah yang lebih afdal dari pendapat-pendapat ini? Wallahu alam, pendapat yang tebak. Ya Hasan, Syekh Hasan, pendapat keberapa? Pendapat kedua. Yang mana tuh? Mengatakan sunnah, ya. Kenapa? Ya. Ya, dan tidak ada riwayat, karena saking banyak harus kan banyak riwayat untuk suruh mandi ya harusnya. Benar enggak? Ya. Masya Allah, antum boleh cuti setengah jam, nanti balik lagi sini. Itu bagi Syekh Hasan ya. Yang lain? Ada yang milih pendapat pertama wajib? Enggak ada. Kalau misalnya enggak ada yang jawab, berarti antum semua setuju di bawah leadershipnya Hasan, komandonya beliau. Antum kalau duduk di depan anda langsung berubah, personality antum tuh langsung kuat gitu, Masya Allah. Oke, antum besok-besok duduk sini terus ya. Menggantikan peran Dimas ya. Siapa yang bilang nomor 3? Yaitu nisbi keadaan.
Pak Andik. Selain beliau? Antum, mau garuk-garuk atau apa antum? Antum pilih yang mana? Wajib. Masya Allah. Yang pertama berarti. Kita punya 1, 2, 3. Wallahu a'lam. Secara mutlak yang lebih sahih adalah yang hasan. Berarti antum leader di sini. Untuk sampai jam 9 nanti ya. Senyum dong, saya Hasan, senyum. Berapa harus bayar untuk senyuman antum bisa? Semoga Allah memberimu hidayah wahai Hasan. Senyum, antum biar manisan senyum, ayo. Senyum. Antum kok biasa kayak ini kayak asinan antum, manisan dikit. Senyum. Udah menikah Hasan? Semoga Allah percepat pernikahan antum. Biar fresh, biar kelihatan kayak orang gitu loh, apa? Biar semangat gitu, semangat. Mana kakak antum mana? Antum juga udah menikah? Antum kakaknya Pak yang mana adanya? Oh, Masya Allah. Insya Allah menikah berdua barengan insya Allah ya. Nah, jangan pakai nikah massal, nggak enak, nanti malu nanti. Jadi wallahu alam yang lebih zahir adalah wallahu alam tidak wajib. Namun pendapat yang ketiga lebih ahwat. Lebih ahwat itu maksudnya lebih preventif, apa ya? Lebih menjaga gitu loh. Meskipun begini, kenapa kok pendapat kedua? Kenapa enggak wajib? Kenapa sunnah? Bukankah misalnya orang ini tadinya junub? Ya. Paham enggak? Tadinya junub nih. Masuk Islam kan secara keislaman ya, dia kan statusnya junub gitu loh. Gitu kan? Ya mandilah gitu kan. Maka berarti wajib dong harusnya gitu kan. Adapun bagi yang enggak tadi junub, maka enggak wajib dong sunnah gitu kan. Maka kita jawab gini. Ya akhi, semua pria dewasa insya Allah pernah junub. Paham enggak? Orang kafir dari remajanya keluar air mani, junub, na'udzubillah berzina pula gitu kan. Ketika orang kafir ini mandi junub misalnya pas lagi kufur, pas lagi masih kafir, mandi junub, sah enggak mandi junubnya? Tidak sah. Kalau misalnya kita katakan bahwasanya kalau emang dia junub maka baru wajib mandi. Kalau misalnya dia enggak junub maka enggak wajib mandi. Enggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena otomatis pasti dia pernah junub, enggak? Faham enggak alur pikiran di sini, kawan? Nah, pasti dia pernah junub. Dan anak yakin walaupun dia mandi tapi enggak niatan junub, gini Pak, enggak niatan mandi junub. Paham enggak? Antum pernah jadi Nasrani enggak sih? Anak enggak pernah sih, tapi na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah minal kufur, ya. Tapi coba tanya orang Nasrani. Bang, pernah mandi junub enggak? Apaan? Junub. Mandi sih mandi saya, tapi ya mandi aja gitu. Kalau memang niatan mandi junub, apakah orang kafir ini sah sebagai mandi junub? Enggak sah. Seperti sholat, misalnya orang kafir ini sholat, sah enggak dia nih sholat? Enggak. Puasa, sah enggak puasa? Enggak. Mandi junub lebih kecil daripada itu, lebih enggak sah lagi. Karena ini masalah ibadah. Oke? Ketika dia masuk Islam, biasanya pasti udah pernah junub. Apalagi punya anak pula, berarti pasti pernah junub. Enggak perlu antum tanya, Pak, Bapak punya anak nih waktu masih kafir. Kira-kira Bapak pernah junub apa enggak? Gimana pertanyaan kayak gitu? Antum nanya apa-apa nih gitu. Ya kan? Maka ketika dia masuk Islam, tidak dipandang lagi status junub atau enggak. Dianjurkan baginya untuk apa? Untuk mandi, karena Sumamah bin Uthal dan juga Qais bin Asim disuruh mandi. Kenapa kok enggak diwajibin aja? Pertama, karena kaum musyrikin masuk Islam dulu banyak, tapi tidak teriwayatkan secara global masif pada suruh mandi, enggak ada. Itu pertama. Kedua, perintah-perintah Nabi SAW ini hikayatnya fa'amarahun Nabi SAW. Nabi SAW memerintahkan, bukan Nabi mengatakan irtasil gitu loh.
Sehingga kekuatan untuk mewajibkannya itu tidak sekuat ketika kita mendengar Nabi SAW mengatakan irtasil, gitu loh. Gitu ya. Itu dua. Ya. Dan untuk menjawab pendapat lain yang mewajibkan atau yang kontekstual, maka ini bisa terjawab dengan logika tadi. Ya, seandainya kontekstual, maka semua konteks orang kafir masuk Islam ya wajib mandi dong jadinya. Kembali ke pendapat pertama. Jadi yang memilih pendapat ketiga harus melazimkan kembali lagi ke pendapat pertama. Nah, pendapat kedua yaitu anjuran, namun bagi yang menganjurkan pun juga menyarankan lebih ahwat, lebih menjaga, lebih afdol baginya untuk mandi, ya, untuk mandi. Gitu. Begitu ya Hasan? Ya enggak? Antum masyaallah. Ya. Ayo fadhal di iqra, baca. Ahsanallahu ilaik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Di situ ghuslu yaumil jum'ah. Ghuslu yaumil jum'ah ya. Ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi hari Jumat itu wajib atas semua orang dewasa. Diriwayatkan oleh imam yang 7. Lanjut. An Samurah. Wa an Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat wa man iktasala fal ghuslu afdal. Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat maka dengannya terpenuhilah yang wajib dan itu sebaik-baik kebiasaan. Dan barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih utama. Diriwayatkan oleh imam yang 5 dan dihasankan oleh At-Tirmidzi. Baik. Hukum mandi. Nah, di sini hukum mandi karena hari Jumat atau karena salat Jumat. Nanti kita bahas. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala. Nabi SAW berkata, "Ghuslul jumu'ati atau ghuslu yaumil jumu'ati." Mandi hari Jumat wajib atas setiap muhtalim. Kalau diterjemahkan di sini semua orang dewasa. Oke, itu mungkin terjemahan lumayan bagus, tetapi muhtalim itu tidak mewakili makna dewasa. Karena dewasa ini ada isyarat dia itu sudah punya perilaku dewasa atau bapak-bapak, itu kan disebut dewasa bapak-bapak. Kalau remaja kan belum disebut dewasa, ya enggak? Walaupun remaja pengen dirinya dianggap dewasa, tapi dia masih remaja, juvenil atau apa remaja ABG. Dibilang dewasa belum, dibilang anak-anak juga bukan juga gitu. Maka di sini muhtalim istilah yang kalau diterjemahkan dewasa cukup baik, namun tidak menyeluruh maknanya. Melainkan muhtalim ini lebih umum daripada dewasa. Perempuan yang sudah haid di usia 9 tahun, maka dia disebut muhtalimah. Apakah dia disebut dewasa? Belum. Makanya penerjemahan dewasa ini walaupun ada sisi bahan benarnya, tetapi enggak mencakup. Maka katakanlah mandi hari Jumat itu wajib atas semua muhtalim. Nanti ada footnote, muhtalim adalah orang yang pernah mengalami mimpi basah atau ada tanda-tanda baligh pada dirinya. Itu perlu keterangan gitu. Karena menerjemahkan muhtalim ini enggak bisa pakai terjemah ifradiyah atau apa namanya? Literage, apa namanya istilahnya? Terjemahan apa namanya itu? Harfiah. Gitu aja gitu. Muhtalim enggak juga dibilang
wajib atas setiap pemimpi. Ya repot kok kayak gitu. Bingung nanti jawab wajib atas setiap pemimpi. Jadi kalau kita mimpi ya udah gitu. Enggak, tapi muhtalim katakan muhtalim karena ini istilah syar'i. Kemudian berikan footnote atau keterangan, yaitu muhtalim adalah orang yang telah mimpi basah atau terwujud pada tanda-tanda baligh. Gitu. Oke? Itu hadis pertama, nanti kita bahas lebih lanjut. Wa an Samurah. Samurah ini bisa bin Jundub atau Jundab. Huruf dal dalam Jundub atau Jundab itu dua-duanya sahih. Dibaca Jundub atau Jundab. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda'a yawmal jumu'ati fabiha wa ni'mat, wa man ightasala fal ghuslu afdal." Barang siapa yang wudu di hari Jumat, maka dengannya dan betapa baiknya. Nanti anak bahas habis ini. Wa man ightasala fal ghuslu afdal. Barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih afdal. Lihat di sini. Man tawadda'a yaumal jumu'ah. Barang siapa yang cukup wudu saja di hari Jumat, fabiha wa ni'mat. Lafal biha wa ni'mat ini perlu dipahami. Fabiha wa ni'mat. Dhamirha di sini kembali ke rukhsah, lafal rukhsah, ke makna rukhsah. Fabidzalika rukhsah, fabitilka rukhsah wa ni'mat ar-rukhsah. Itu maknanya. Itu makna fabiha wa ni'mat. Jadi yaitu man tawadda'a yaumal jumu'ati fabir rukhsati akhadha wa ni'mat ar-rukhsatu akhadha. Wa ni'mat rukhsah. Artinya apa? Barang siapa yang mandi di hari Jumat, maka dia telah mengambil rukhsah. Ini hadis ini bukan kembali ke al-Jumu'ah, bukan, kembali ke lafal yang maklum, yaitu rukhsah maksudnya sini. Keringanan. Rukhsah itu keringanan. Siapa yang berwudu saja di hari Jumat enggak mandi, maka dia telah mengambil rukhsah, keringanan. Dan betapa baiknya keringanan tersebut, gitu loh. Itu maknanya. Ya. Wa man ightasala fal ghuslu afdal. Barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih afdal. Oke. Baik. Kita lihat di sini, ikhwah. Hadis pertama itu zahir sekali akan wajib, ya, wajibnya mandi Jumat. Nah, sementara hadis yang kedua yaitu hadis siapa? Samurah. Maka Samurah bin Jundub hadis Samurah bin Jundub ini ada sisi menunjukkan seolah-olah wajibnya mandi Jumat. Tetapi lebih berat hadis Samurah ini menunjukkan dianjurkan, bukan wajib. Jadi hadis yang pertama Abu Sa'id zahir banget akan kewajibannya. Hadis Samurah menunjukkan tidak wajibnya. Jadi seperti ada pertentangan, seolah-olah ada pertentangan. Tapi coba bagaimana kita mengkompromikan semua ini? Mana yang kita menangkan? Mana yang kita menangkan? Atau tidak perlu dimenangkan salah satunya, melainkan difahami baik-baik setiap dari kedua hadis ini. Ya. Dan jumhur ulama mengatakan bahwasanya hukumnya adalah mustahab. Dan adapun lafal wajib dalam hadis pertama itu bukan suatu istilah usul fiqih. Karena usul fiqih penetapannya wajib, mustahab, mubah, makruh, muharram itu kan baru belakangan setelah Imam Syafi'i, yaitu di tahun akhir abad kedua Hijriah dan seterusnya.
Di zaman Nabi SAW, istilah-istilah ini kembali ke asal dari bahasa Arab. Wajib itu memang maknanya keharusan. Maka jumhur ulama menafsirkan ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Wajib di sini maksud kata jumhur ulama itu bukan vonis hukum syar'inya, tetapi statement keadaan bahwasanya kemestian bagi orang-orang dewasa atau yang sudah baligh itu ketika Jumatan itu yang mandi dulu gitu loh. Paham gak maksudnya, kawan? Bahasa kita tuh musti, kudu gitu loh. Gitu kan? Ada sisi wajib tapi bukan dalam mengkoridorkan hukum syar'i paten wajib, bukan. Paham gak ya, kawan? Ya, misal-misal ada layangan gacol. Tahu nggak layangan gacol apaan? Layangan gacol. Tahu gacol nggak tuh? Layangan putus itu, hah? Bahasa apa tuh? Kok barusan kayak ada dengar suara-suara burung melok gitu. Jadi layangan putus tuh. Kan pada ini ngejar tuh. Ada temennya lagi di rumah, lagi makan rengginang sama ngete. Lain gacol. Lu kudu lihat. Apakah kudu di sini musti berarti wajib secara syar'i? Bukan itu maksudnya. Yaitu sebagai anak 90-an lu harus lihat. Atau anak 80-an lu harus keluar dong, come out gitu kan? Itu maksudnya. Paham enggak? Ya. Gitu. Apalagi contoh lain ya, kawan? Antum temenan sama Mas Aga, Om Aga, udah Aga. Ini Betawi apa mana ya? Sama Mas Aga. Beliau pengusaha kopi. Terus teman-teman ada yang belum pernah nyoba kopinya dia. Jenggot kopi gitu. Jadi jenggot direbus jadi kopi. Nah, kemudian ini testi sekaligus roasting ya. Nah, kemudian akhirnya ada di antara belum. Antum belum ini? Belum nyoba antum? Antum wajib coba. Apakah ngomong wajib coba? Antum berarti mewajibkan yang tidak diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla? Enggak, ini artinya kembali ke apa? Bahasa. Gitu, wajib. Kayak antum kan murid ngaji sama ana. Sampai detik ini antum belum beli parfum dari ana. Baru dikasih sama Pak Andik. Malah karena bilang kan antum sebagai murid ana tuh merupakan suatu hal yang mesti lah antum beli dari ana. Antum malah beli refill di jalanan. Ada apa dengan logika antum gitu kan? Maka wajib di sini ya. Wajib di sini bukan dalam artian wajib secara timbangan syariat, bukan gitu loh, paham enggak? Melainkan suatu hal yang wajar tapi keharusan gitu loh. Gitu, ya. Itu kata jumhur ulama gitu. Maksudnya ghuslu yaumil jumu'ati wajib di sini secara lugawi, lugatan gitu loh. Paham enggak? Kayak misalnya kata Umar bin Khattab, ni'mat bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah ini kan bukan berarti bid'ah secara syar'i gitu loh. Gitu, ya. Itu jawaban dari jumhur ulama. Oke. Namun kalau kita melihat ke banyak dari dalil Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan dari hadis Ibnu Abbas, Tawus berkata kepada Ibnu Abbas, mereka berkata, ya, ini Tawus tabi'in, Tawus namanya, berkata kepada Ibnu Abbas sahabat ya, Nabi telah wafat ya. Tawus bilang, wahai Ibnu Abbas, zakaru anna Nabi SAW qala, ada beberapa orang berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda begini, benar gak nih? Ightasilu yaumal jum'ah waghsilu ru'usakum wa illam takunu junuba wa asibu minat tib. Perintah dari Nabi, mandilah kalian di hari Jumat, basuhlah kepala-kepala kalian, yaitu benar-benar basuh bukan usap.
berarti mandi. Walaupun kalian tidak junub. Walaupun kalian tidak junub. Wa asibu minat tib, dan kenakanlah diri kalian parfum, minyak wangi. Maka kata Ibnu Abbas, ammal ghuslu fana'am. Adapun mandi, iya, aku dengar itu. Amma tib fala adri. Adapun perintah untuk wewangian aku tidak tahu. Nah, ini hadis riwayat Bukhari Muslim dan ini lafal dari Bukhari. Ini berarti nas langsung dari Rasulullah SAW, igtasilu, mandilah kalian di hari Jumat. Paham gak di sini? Maka ini nas, lafal langsung sunnah qauliyah dari Nabi SAW, perintah yang wallahu alam yang lebih dekat hukumnya adalah wajib. Mandi di hari Jumat wajib. Nah, sekarang kita masalahnya adalah kaitan dari mandi ini, apakah kaitannya dengan al-yaum atau dengan salatul Jumu'ah? Gitu loh. Paham gak ikhwan maksudnya? Apakah ikatan di sini mandi, perintah wajib mandi ini untuk hari atau untuk salat Jumat? Gitu. Itu yang perlu kita pahami. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini ikatannya dengan hari, karena lafal yang zahir, ini pendapat pertama, lafal yang zahir adalah ghuslu yaumil jumu'ah, yaum, hari. Paham? Ini pendapat sebagian ulama. Ulama lainnya berpendapat bahwasanya hukum mandi ini dikaitkan bukan dengan yaum, tapi dengan apa? Salatul Jumu'ah. Oke? Dengan salat al-Jumu'ah. Apa konsekuensi dari khilafiyah ini? Faham baik-baik. Yang mengatakan bahwasanya zahir dari hadis ghusl yaum hari Jumat. Maka antum tahu enggak kapan permulaan hari? Maghrib. Dan akhirnya hari menjelang maghrib di hari ini. Faham enggak? Maka Kamis malam itu yaumul Jumu'ah. Faham? Lailatul Jumu'ah, yaumul Jumu'ah, hari. Dan Kamis dan Jumat sore hari Jumat, oke? Jumat Isya, Jumat malam itu dalam syariat hari apa? Sabtu, minimal disebut Lailatul Sabt. Udah masuk beda hari itu. Maka bagi yang berpendapat perintah mandi hari Jumat itu ikatannya dengan hari, maka bisa dilakukan kapan? Malam Jumat. Itu ya. Pendapat pertama. Pendapat kedua, bahwa saya mandi di sini ikatannya bukan dengan hari, melainkan dengan apa? Salatul Jumu'ah. Gitu ya. Salat al-Jumu'ah. Ketika diikat dengan momentum salatul Jumu'ah, maka kapankah waktu untuk mandi yang sesuai perintah ini? Durasinya kapan? Antara kapan sampai kapan? Ba'da subuh atau ba'da tulul fajr, ba'da tulul syams, setelah terbit matahari atau setelah subuh, sampai antum memang mau ke masjid. Paham? Maka perintah untuk mandi Jumat ini bagi orang yang memang mau ke masjid untuk sholat Jumat. Oke? Sampai sini paham? Dan ini yang lebih sahih. Makanya mandi Jumat sore itu tidak masuk dalam hadis. Paham di sini? Mandi malam Jumat tidak masuk dalam hadis. Oke? Jadi yang sahih adalah mandi di sini dikaitkan dengan karena adanya apa? Salatul Jumu'ah. Dan bagi yang memang akan salatul Jumu'ah. Maka bagi musafir, maka hadis ini tidak berlaku. Karena musafir tidak diwajibkan salat Jumat. Kecuali kalau musafir itu memang pengen salat Jumu'ah, maka hukum berlaku baginya. Mandilah. Namun ya bagi musafir karena salat Jumat juga wajib, maka mandinya juga tidak wajib. Kita bagi yang mukim di sini, bagi yang berpendapat wajib, maka wajib mandi. Namun kewajiban mandi ini karena apa? Salat Jumat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah perbuatan mandi karena semua salat Jumat ini
harus ittisal dengan pergi ke masjid, harus nyambung dengan pergi ke masjid atau tidak? Maka mazhab Malikiyah mensyaratkan bahwasanya hukum syar'i mandi Jumat ini harus nyambung sebelum pergi ke masjid. Paham gak ikhwan maksudnya? Jadi mandinya itu memang pas antum mau pergi ke masjid. Taib, kapan antum pergi ke masjid? Kalau jam kerja jam 11 gitu kan, jam 11, setengah 12, tergantung Jumatannya jam berapa gitu kan. Maka mandi dulu sob, mandi di kantor. Tapi mazhab antum menaikkan bukan mazhab Malikiyah. Ya. Bagi jumhur ulama, maka ini tidak dilazimkan harus muttasil dengan pergi ke masjid, harus nyambung dengan pergi ke masjid. Betul, sebabnya adalah karena akan pergi masjid, namun tidak lazim harus nyambung sebelum pergi masjid, melainkan boleh di awal-awal pagi boleh. Namun jumhur meskipun begitu mereka menganjurkan pas mau ke masjid, pas itu mandi lebih afdol karena lebih segar kan? Iya. Paham kan di sini? Antum pegang mazhab apa? Jumhur. Kenapa jumhur? Karena enggak ngewajibin, misalnya gitu. Oke, anggaplah wajib. Tapi tetap berarti kita ikut jumhur dari segi apa? Yaitu tidak harus sebelum pergi ke masjid. Melainkan boleh agak pagian. Ya karena apalagi konteksnya kita kerja kan, misalnya. Maka pagi antum mandi gak biasa sebelum kerja ikhwan? Lah ini masalah ini. Jangan tanya ke Hasan, kesian dia datang. Kalau antum mandi pagi Jumat jam 5 atau setengah 6, maka dan niatan ini mandi karena nanti bakal sholat Jumat, maka ini mujzi. Oke, masuk di sini. Gitu ya. Gitu. Oke. Tapi harus ada niatan. Gitu loh. Karena kaitan amalan ini dengan apa? Salat Jumat, maka niatannya khusus nih mandi Jumat. Begitu. Oke? Jadi gitu, seperti itu wallahu a'lam. Mungkin jelas insyaallah. Itu yang sahih, itu yang lebih tepat, yaitu tidak disyaratkan mandi Jumat ini sebelum pergi ke masjid, melainkan boleh di pagi harinya setelah subuh. Begitu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, ikhwan? Tidak ada ya? Fadhal. Satu aja karena ana habis ini ada qadarullah ada kajian juga. Silakan, fadhal. Empat atau 5 orang ini bergilir gitu, ayat per ayat beda-beda. Enggak, emang ada yang kayak gitu emang ya? 4 orang ngumpul terus baca Al-Kahfi 1 orang. Di mana itu? Banyak kayak gitu. Anda baru dengar ini? Ganti-gantian nih gimana dulu nih? Oh enggak, dia enggak mujzi. Dia enggak disebut membaca full kalau kayak gitu. Ya. Maka dia harus baca 1 sampai akhir. Setiap dari mereka. Dan tidak perlu dia baca bareng orang-orang apa? Gue baca dulu ya, nanti lu. Enggak, baca sendiri-sendiri aja, enggak perlu seperti itu. Dan jangan biasakan seperti itu, kecuali anak-anak SD mungkin. Kalau udah dewasa itu enggak usah seperti itu. Mengharuskan adanya kelompok terus. Nanti lama-lama motivasinya adalah apa? Harus baca Quran tuh kalau ada orang baru baca Quran. Maka sarana jangan seperti itu, dikhawatirkan itu tata cara bid'ah nantinya. Jadi hindari hal-hal seperti itu. Ya, berkelompok kemudian satu ayat berikutnya. Akhirnya kan cepat tuh. Apakah itu kemudian mujzi 1 surat? Enggak. Dia hanya membaca apa yang dia baca saja. Dia hanya mendapat pahala apa yang dia baca saja. Maka tidak disebut dia membaca surat Al-Kahf secara utuh. Gitu ya. Dan sama juga antum baca Al-Mulk sama istri antum. Kemudian ayat pertama antum, istri ayat kedua. Ayat ketiga antum, istri. Enggak, ini ghair mujzi sebagai surat Al-Mulk utuh. Enggak disebut sebagai surat Al-Mulk utuh.
Atau antum ngumpulin istri 2 misalnya. Ayat Al-Mulk kan 30. Ana baca 10 pertama, anti 10 kedua, anti 10 ketiga. Keberatan Bang. Ya udah tambah lagi 1 istri. Jadi 4. 30 bagi 4 berapa? Masih kurang, tambah lagi 1 bini lagi. Jadi ada 5 orang, 1 suami, 4 istri. Jadi 30 ayat dibagi 5. Berapa ayat per orang? 5 ayat tok. 6 ayat doang. Mas baca ayat 1 sampai 6, kamu baca ayat 7 sampai 12, kamu gitu. Ya, ini permisalan yang paling khayali di dunia. Tidak terjadi. Iya. Jadi hal ini enggak mujiz apa ya? Tidak mencukupi disebut membaca utuh. Bahkan dikhawatirkan ini menjadi bid'ah kalau dilakukan kebiasaan. Jangan. Oke, baca aja sok. Begitu. Ya Mas ya? Ya. Jenggot antum bagus Mas, Masya Allah. Tuh jenggotnya lebat itu Masya Allah tuh. Iya, antum paling lebat jenggotnya di sini, lebih dari jenggotnya Abu Dimas. Abu Dimas mana Abu? Oh enggak, sedikit nih Mas Aga tuh. Masya Allah. Mas lihat jenggotnya tebel, lebat. Masya Allah. Baik, kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Ketemu lagi pada pekan depan insyaallah, dilanjutkan di bab-bab lainnya. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.